told him, I have no money, but I have big people in Indonesia, big network. Kenapa saya suruh dia buka googling? Ente tahu jumlah meter aneh berapa toh? Di Wisatati aja 8,5 juta di Wisatati tok. Di wisatati.com itu 8,5 juta. Apa artinya 8,5 juta? Kalau masing-masing 1 juta, Masya Allah, Allah karim, antallah la ilaha illallah al-ahadus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Apalagi kemudian kita sertakan tuh data rating, data AC Nielsen, data yang lain-lain gitu loh. Itu luar biasa loh. 14 million people. 14 million people every morning saw me. 14 juta orang ngelihat saya tiap hari. Alal akal approx naik turunnya kira-kira 10-14 juta tiap hari. Jadi tahu ya seberapa masyhur saya, tahu ya, paham ya? Lebih kecil lagi kita main bener-bener receh gitu. Ya kelas 1 juta ke bawah lah gitu. Tapi orangnya 10 juta gitu. 1 juta tapi 10 juta sekali hajar itu 10 triliun gitu. Nah itu tuh masjid ada 1 juta di Indonesia. Taruhlah yang sholat Jumat itu 500.000 masjid. Lah nggak pernah kan tromol itu 1 juta. Mana ada tromol masjid 1 juta pun itu udah 5 triliun. Atau 500 miliar kalau 1 juta. Masya Allah tuh. Nah tapi dia kok bisa sampai ke sana ya berpikirnya ya. Dr. Zakir Naik itu kan banyak penggemarnya. Pasti dia berceramah banyak orang, apalagi di stadion kayak gitu kan. Sampai ke sana dia berpikirnya dia. Oh iya Ustaz, itu jadi pada waktu pembicaraan di dalam itu katanya Dr. Zakir, iya, si Yusuf Mansur sama si siapa Dodi betul, iya. Dodi dia bilang saya akan ngasih, tapi dia minta jadi setiap Zakir Naik ceramah, iya, dia setiap bukan di Bekasi aja ya, iya, dimanapun dia ceramah, dia minta untuk Yusuf Mansur dikasih ruang dan waktu untuk mengumpulkan sedekah. Untuk kebayang nggak antum kalau satu stadion Bekasi itu ngasih uang? Kebayang nggak antum? Oke. Katanya Zakir Naik ini pinter, katanya Zakir Naik ini bukan orang ikhlas ini. Ini bukan orang ikhlas. Iya. Ya, itu tadi ya. Kemudian membuat berbagai macam bisnis yang ujung-ujungnya juga merugi ya, ketika bisnis itu digagas oleh Yusuf Mansur bersama umat gitu ya, dengan narasi-narasi kebangkitan ekonomi Islam atau yang lain gitu ya. Tetapi yang menarik di sini, setelah Yusuf Mansur itu keluar dari penjara gitu ya, mungkin Yusuf Mansur menyadari gitu ya, kalau misalnya Yusuf Mansur menjadi seorang ustadz dan mempunyai banyak pengikut, mempunyai banyak jamaah gitu ya. Kemudian ada lagi pengakuan Yusuf Mansur yang mengaku bahwa dia terinspirasi dari ajaran Kristen, yang dimana di ajaran Kristen kan ada perpuluhan namanya Pak, di mana jamaah itu wajib menyetorkan 10% harta kekayaannya atau pendapatannya ke gereja. Nah ini artinya Yusuf Mansur melihat kecenderungan itu, melihat potensi itu, kemudian dengan mengklaim dirinya ini sebagai guru sedekah. Nah ini dimanfaatkan Yusuf Mansur yang mempunyai pengikut banyak, jamaah banyak, tetapi dimanfaatkan dengan dalih bersedekah gitu Pak ya. Ya, jadi memang dimanfaatkan sekali oleh Yusuf Mansur ketika ada kalimat ketika kita bersedekah maka 1 bulir menjadi 7 bulir, kemudian 1 bulirnya menjadi 100 bulir, sehingga menjadi 700. Itu memang dimanfaatkan sekali. Bahkan kemudian Yusuf Mansur di atas rooftopnya itu kan mengatakan mereka terinspirasi juga dari kalimat puluhan persen yang Mas Haji sampaikan tadi. Itu makin menjadi-jadi Mas. Itu artinya kan jangan maulah kita ini dibodohi. Kalau toh kita harus bersedekah, ya bersedekah saja kepada orang yang memang sangat membutuhkan, ya kan.
Ketika kita bersedekah untuk pembangunan, misalnya kita akan berwakaf untuk membuat masjid dan seterusnya, ya sampaikan saja wakaf itu kepada orang yang memang benar-benar membangun, bukan untuk kepentingan pribadi begitu, Mas. Iya, iya. Ya memang saya kira inspirasi, kemudian kalimat yang kita, kalau kita bersedekah satu maka akan diganti 700. Iya. 700 itu benar-benar dimanfaatkan oleh Yusuf Mansur. Yang salah itu dimanfaatkan itu. Kalau janji Allah itu sudah benar, tetapi Yusuf Mansur dipergunakan untuk kepentingan pribadi, itu menurut hemat saya yang keliru begitu, Mas. Iya, iya, iya. Dan itu terkesan apa namanya, menyelewengkan atau menyimpangkan eh, pemahaman dari ayat tersebut, Pak ya. Karena kan di ayat tersebut bahasanya kan kalau kita menanam satu kebaikan akan dibalas 10 kebaikan, tetapi kan diselewengkan seolah-olah ini balasannya itu materi gitu, Pak ya. Ya, ya betul. Kebaikan Ya kan bukan itu yang berarti hanya menurut materi, hemat saya tetapi kan disalahgunakan gitu. iya betul. Hmm. Eh, Ya, dan juga saya juga pernah melihat Yusuf Mansur dalam suatu video gitu Pak ya. Pada saat Yusuf Mansur itu meminta jamaahnya untuk patungan sedekah produktif untuk membeli pesawat begitu. Dan dia memamerkan bahwasanya mempunyai follower sebanyak 8 juta. Bahkan mengatakan dari satu program TV-nya saja itu sudah ditonton 14 juta. Bayangkan kalau satu orang itu bisa bersedekah produktif 1 juta, gitu Pak ya. Artinya bisa untuk membeli pesawat, bisa bahkan untuk bisa membeli pabriknya sekalian gitu. Artinya yang ada di otaknya itu memang orientasinya itu hanyalah uang, uang dan uang gitu. betul Mas. Saya juga pernah melihat video itu. Kayak kalau tidak salah itu pada saat itu, kalau sekarang jadi UIN ya, UIN Jogja. Ya, Kalau dulu kayaknya di IAIN Jogja itu Sunan Kalijaga itu kayaknya ya. betul betul. Itu memang mereka mengajak para mahasiswa itu untuk bersedekah. Kalau mahasiswa itu tidak bisa bersedekah, ajak dong temennya, kan begitu. Dan Ya, bisa dicicil. Kemudian sedekah itu akan dibelikan untuk pesawat terbang, untuk pesawat ya, pesawat terbang begitu. Nah, kemungkinan juga besar sudah banyak yang bersedekah juga, Mas. Tapi ya, faktanya atau buktinya dibelikan pesawat atau enggak? Sekarang Yusuf Mansur punya pesawat enggak? ya, Mengatasnamakan umat pesawat itu enggak, ya kan? Ya uangnya kemana kan? Bisa ditebak lah kalau uangnya tidak ada sedekah, kemudian mengumpulkan seperti itu, kemudian saya berkeyakinan sudah ada yang bersedekah, Mas. iya, iya. Nah, dan wujudnya itu kemana? Perlu kita pertanyakan itu, Mas. Kalau wujudnya tidak ada, berarti ya untuk kepentingan pribadi, Mas, begitu. Betul betul ya. Ya, tawarannya ataupun ajakan Yusuf Mansur ini bersedekah mengatakan untuk membeli aset dan dimiliki umat, tapi nyatanya kan seperti Hotel City, kemudian sedekah sawah yang terdapat di Sukabumi, Kadudampit gitu ya. Ini kan diketahui sertifikatnya atas nama pribadi Yusuf Mansur gitu Pak ya. Ini membuktikan bahwa Yusuf Mansur hanyalah omong kosong ya, mengajak umat bersedekah produktif, kemudian dimiliki oleh umat, tetapi nyatanya kan pemiliknya hanya dia sendiri, kehidupan pribadi begitu. Ya. Dan juga selain terkuaknya fakta mengenai lahan 7,1 hektar di Kadudampit Sukabumi gitu Pak, Yusuf Mansur juga membuat program lain bernama Daku Agrotekno. Sebelumnya sudah saya sampaikan kepada Pak Zaini bahwa kaki tangan Yusuf Mansur bernama Anwar Sani ini kan juga menulis tentang bagaimana penawaran Daku Agrotekno, di mana jamaah atau umat ini diharapkan bisa mensedekahkan hasil kebunnya, hasil pabriknya, hasil usahanya ya untuk kepentingan pesantren gitu Pak. Tetapi di sini kita lihat kalau berdasarkan ini video terbaru dari Pak Darso ya, lahan dari Daku Agrotekno yang berada di Ciloto ini berasal dari seseorang yang mengibahkan gitu ya, entah kepada Yayasan PPPA atau kepada Yusuf Mansur. Ini bukan, lagi-lagi ini bukan wakaf Pak, tetapi kabarnya kan menurut penuturan dari saksi di video Pak Darso ini adalah ibah. Artinya ini
ada kecenderungan bisa digunakan untuk kepentingan lain begitu Pak? Ya, saya kira orang memberikan sesuai dengan Yusuf Mansur itu kan selalu mengatakan untuk kepentingan umat. Sekarang pertanyaannya, Yusuf Mansur sebegitu banyak mengambil sedekah dari umat, katanya untuk kepentingan umat, manfaatnya untuk umat. Sekarang mana aset-aset yang atas nama umat ya? Iya, Yang di atas namakan umat misalnya itu menjadi tanah wakaf apa? Kan kita juga belum tahu, Mas. betul. Kemudian tentu kalau itu lahan ya, kalau itu lahan tentu akan ada hasilnya. Hasilnya yang untuk kepentingan umat mana? Ya, Apakah Yusuf Mansur pernah mensedekahkan kemudian misalnya hasil keuntungannya berapa ton kemudian disedekahkan kepada masyarakat setempat seluruhnya atau sebagian kan juga kita belum pernah tahu, Mas. ya, Nah, menurut hemat saya adalah hal ini ya masih misteri kalau itu atas nama pribadi, kemudian kepentingannya juga masih untuk kepentingan pribadi. Ini ya menurut hemat saya masih masih perlu kita pertanyakan dan itu mungkin menghalangi juga orang yang menghibahkan tanah untuk kepentingan umat ternyata untuk kepentingan pribadi ini kan menghalangi pahala orang juga, Mas. ya, 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 Nah, kalau itu misalnya merugikan keuangan negara, maka bisa disebut korupsi. Tetapi ketika itu merugikan keuangan masyarakat dari hasil kejahatan yang diambil dari masyarakat kan bisa dijerat dengan tindak pidana pencucian uang, Mas, money laundering, Mas, begitu, Mas. iya. Tapi kalau kita melihat dari akadnya gitu Pak, ya ini akadnya kan hibah. Apakah sudah tepat itu Pak? Ya, hibah itu kan sebenarnya memberi, Mas. Iya, Nah, hibahnya perlu kita pertanyakan lagi. Mungkin ya yang memberikan mungkin niatnya itu wakaf. Saya pikir begitu. Kan saya pikir niatnya mungkin wakaf, tetapi karena ketidaktahuan maka dibuatlah akte hibah. Kalau hibah itu kan berarti pemberian atau hadiah kan begitu. iya, iya, Nah, sementara yang pegang Yusuf Mansur ya masih di atas namakan pribadi. hmm, Nah, dan mungkin hasilnya untuk kepentingan pribadi ini kan menghalangi orang untuk mendapatkan pahala, Mas. Orangnya niatnya itu untuk kepentingan umat, ternyata untuk kepentingan pribadi kan begitu. iya, betul, betul. Iya, Ya, itu, ya, Mas. ya. Eh, Mungkin masyarakat juga sudah bisa menilai ya berbagai macam kejanggalan yang saat ini baru terkuak gitu ya. Bagaimana mungkin misalkan sedikit seperti yang ada di Sukabumi, adu dampit gitu ya, mengenai sedekah wakaf, sedekah sawah yang nyatanya ternyata sertifikatnya atas nama Yusuf Mansur. Ini saya kira juga membuat masyarakat berhati-hati ya kalau ingin bersedekah atau mungkin mewakafkan lahannya gitu ya. Ini diharapkan kepada lembaga-lembaga yang terpercaya begitu Pak ya. Jangan sampai ini niatnya untuk kepentingan agama tetapi nyatanya dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi semata begitu.